Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita senantiasa memuji Allah dan terus memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang berkah, karena Dialah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang wajib kita syukuri. Karena orang-orang yang senantiasa bersyukur atas sekecil apapun kebaikan nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala bahkan akan menambahkan nikmatnya kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar perkataan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Iya, benar. Perkataan ini disarikan oleh para ulama kita dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, bahwasanya seseorang itu berkaitan dengan agamanya, dinul Islam, nggak boleh kemudian dia sembarangan berkata. Bahkan seseorang yang mengamalkan apa yang dia sandarkan dengan agama ini tidak boleh sembarangan kecuali dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat, sebelum kita beramal. Karena agama ini ditegakkan dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, jelaskanlah kepada umat ini bahwasanya inilah jalanku, jalan al-Islam. Aku menyuruh kalian ke jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu. Maka berkaitan dengan agama ini tidak boleh kemudian seseorang menyandarkan sesuatu kecuali di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan dalam beberapa ayatnya tentang kelakuan orang-orang musyrik terdahulu ketika mereka diseru untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka dan kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ilar rasul, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dan Allah turunkan kepada Rasulnya, apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana.
Bahkan kata para ulama tafsir bahasa Al-Quran, mereka sampai mengatakan hasbuna, cukup saja, cukup kami menyandarkan dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Masya Allah. Ini jelas orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan agar kita tidak seperti mereka. Ketika telah jelas bagi kita agama ini, apa yang datang dari Allah, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih saja ada orang yang mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami, dari nenek moyang kami. Awalau kana abaukum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau nenek moyang kalian itu tidak berilmu, tidak mengetahui sesuatu tentang agama ini, bahkan tidak beroleh petunjuk, apa memang kalian harus ikuti tetap? Enggak. Jadi ini taubih, penghinaan Allah kepada orang-orang yang seperti itu, karena mereka mengikuti nenek moyang, tapi nenek moyangnya tidak mengikuti ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam, termasuk kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu sebelum kita berkata, sebelum kita menyampaikan sesuatu, tentu yang kita sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Karena ilmu, kata para sahabat, qala Allahu qala Rasul, apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayatnya dan apa yang kami lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Selain daripada itu bukan ilmu. Kemudian termasuk juga ilmu itu menuntun kita sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena amalan itu yang dilakukan tanpa ilmu, maka dia menjadi, tapi tidak ada ajrum minallah, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mewanti-wanti kepada umatnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, dari agama ini, maka dia menjadi amalan mardud, amalan yang tertolak. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah ya Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi amalnya? Rugi amalnya. Siapa itu? Dijelaskan, ditafsirkan oleh ayat berikutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka yang rugi amalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sesat amalnya di dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat ini, yaitu orang-orang yang dia beramal tidak sesuai tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dia bikin-bikin yang baru, dia ngarang-ngarang yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyetujuinya pun tidak. Tapi banyak orang-orang yang kemudian buat-buat dengan alasan ini kan baik, ini kan untuk menjaga tradisi. Ini semua menjadi amalan yang mardud, yang tertolak, dan pelakunya diancam dengan kesesatan, diancam dengan kecelakaan neraka. Begitu yang junjungan kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka berhati-hati ketika kita beramal dalam masalah agama ini, bukan dalam masalah dunia jamaah. Dalam masalah agama ini, amal yang kita lakukan sesuai dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian di bulan ini yang sebentar lagi datang bulan Ramadan. Di bulan ini banyak orang yang mengklaim ini amalan dari Nabi, ini keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal semua hadisnya itu munkar.
Ini sunnah Nabi SAW, padahal tidak pernah Nabi SAW katakan, tidak lakukan. Maka berhati-hati ketika kita beramal, karena nanti menjadi sebuah kerugian yang nyata, yang didapat hanya lelah dan capeknya. Khawatir kalau seseorang itu membuat perilaku amalan-amalan yang dia persis disebutkan dalam ayat berikutnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira, mereka merasakan bahwa ini kan baik, tapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi satu manusia yang paling dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan tentang agama ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capeknya saja yang didapat, rugi dia, dan dia diancam dengan kecelakaan neraka. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ada orang yang kemudian dia melakukan amal, tapi kemudian dia lelah saja, capek, nggak ada hasilnya. Umar ibn al-Khattab membacakan ayat ini ketika dia melihat di Palestina itu rahib-rahib Yahudi, mereka beribadah, datang ke sinagog mereka, tempat peribadahan mereka. Ketika Umar ibn Khattab melihat mereka begitu, Umar ibn Khattab membacakan ayat ini, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka udah berlelah-lelah, merasakan sedang beribadah, padahal tidak pernah dituntunkan oleh nabinya Musa alaihi salatu wassalam, Isa alaihi salatu wassalam. Yang dapat cuma amal yang capek, yang lelah. Di hadapan Allah tidak pernah ada ganjarannya. Maka umat ini wajib kita berhati-hati ketika kita mengamalkan satu amalan, kecuali kita mencontoh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu kita, menjaga amal kita, sehingga ilmu yang kita peroleh ini Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat, yang berkah, dan amalan yang kita lakukan menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula bahwasanya al-ilmu ma'al adab. Di khutbah yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Tapi jangan lupa ilmu itu dihiasi dengan adabnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semuanya adab kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, paling bagus adabnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di antara sebab diutusnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berakhlak yang mulia, yang dengannya layak engkau dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi manusia secara umum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Ilmu itu semua sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua amal yang ada di dalam agama ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga adab telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun
di dalam agama ini kecuali Nabi telah menuntaskan semuanya. Jangankan perkara-perkara yang besar, sampai perkara-perkara yang remeh, kecil sekalipun, Nabi menuntunkan ilmu dan adabnya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, sampai beliau mengarang satu kitab khusus, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Adabul Mufrad. Itu hadis-hadis berisi tentang akhlak-akhlak Nabi SAW yang menjadi panduan bagi seorang mukmin. Karena semua sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Perkara yang kecil sampai kita masuk kamar mandi ada adabnya. Sampai perkara seorang mukmin menguap saja karena dia lelah atau dia mengantuk ada adabnya. Apalagi perkara yang besar, jamaah. Amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fi sabilillah, ada adab-adabnya. Tidak boleh seseorang sembarangan. Ada orang yang berusaha beramar ma'ruf nahi munkar, ilmunya tahu tapi tidak dihiasi dengan adabnya, maka menjadi fitnah. Bahkan dia merusak sana sini, menghancurkan sana sini. Apa klaimnya? Ini amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tidak mencontoh adab dari Nabi SAW. Datang kepada Nabi kita SAW di hadapan juga para sahabat. Ini hadis yang sering sampai kepada kita. Seorang badui yang datang ke masjid, kemudian dia tiba-tiba karena hajatnya sudah ingin dibuang, dia kencing di pojok dari Masjid Nabawi. Para sahabat yang melihat ini begitu marahnya, sampai menghunduskan pedangnya. Tapi Nabi menahan, biarkan dia, da'uhu, biarkan dia menuntaskan kencingnya, biarkan saja, biarkan. Masya Allah, Nabi SAW tidak marah. Itu perbuatan munkar? Iya, perbuatan munkar. Kencing di masjid. Masjid tempat kita bersujud, tempat kita bersuci, beristighfar, bertasbih kepada Allah SWT. Tapi ada orang yang tidak punya ilmu, yang karena kebodohannya dia kencing di masjid Allah SWT. Tapi Nabi tidak marah. Apakah hadis ini memberikan gambaran Nabi membiarkan perkara kemungkaran? Tidak. Tapi Nabi mencegah kemungkaran dengan ilmu, dengan adab. Sampai seperti itu, jamaah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, lihat Nabi SAW mencegah sahabatnya, kata beliau, faedahnya agar orang ini ketika mau ditarik oleh para sahabat sedang kencing, maka yang harusnya kencingnya di satu titik, bisa jadi karena ditarik ada titik-titik berikutnya, tempat-tempat yang kena najis. Ini salah satu faedahnya, kata beliau. Tapi lihat perkara yang besar yang Rasul ajarkan kepada kita, beramar ma'ruf nahi munkar pun itu dihiasi dengan adab. Dia tidak sekedar kemudian berilmu, tapi dia dihiasi dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jamaah? Seorang biharul ilm, samudranya ilmu, ulamanya dari sahabat, Abdullah ibnu Abbas, yang Rasul SAW doakan, Allahumma faqihhu wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman tentang agama kepada anak ini, dan berikan dia ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Orang kenal siapa Ibnu Abbas. Tapi suatu saat ketika Ibnu Abbas melihat Zaid bin Thabit menaiki kendaraan, Zaid bin Thabit salah seorang sahabat Nabi yang menjadi juru tulis Nabi, juru tulis wahyu. Ibnu Abbas menghampiri Zaid bin Thabit, kemudian menuntun kendaraannya berjalan. Zaid bin Thabit merasa tidak enak, karena yang menuntun kendaraannya itu adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW, yang dia juga tahu ini ulamanya para sahabat. Maka apa jawab Ibnu Abbas Rasul SAW? Apa jawab Ibnu Abbas? Beginilah Rasul kami mengajarkan. Orang yang berilmu dia hiasi dengan adab, menjadi cakep, menjadi indah.
Tapi orang yang berilmu tapi tidak dihiasi dengan adab bahkan bisa menjadi fitnah. Maka sekali lagi, bukan sekedar kita memahami al-ilmu qabla al-qaul wal amal, tapi kita fahami juga al-ilmu ma'al adab. Ilmu itu perlu dilapisi dengan adab-adabnya yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.